"Pak, ibu di foto itu masih hidup, dan sekarang beliau tinggal sama saya." Kalimat itu terdengar pelan, tapi efeknya seperti petir di siang bolong. Seorang miliarder yang dikenal dingin dan tak pernah terlihat gugup, tiba-tiba membeku. Tangannya gemetar, matanya menatap gadis sederhana di depannya seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Halo sobat semua, sebelum lanjut ke cerita yang penuh kejutan ini, dukung terus channel ini ya, dengan subscribe, like dan share, supaya kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif, drama kehidupan, dan cerita penuh hikmah lainnya untuk kalian. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Arya Pratama dikenal sebagai sosok yang nyaris sempurna di mata publik. Ia pengusaha sukses dengan jaringan bisnis luas, kekayaan melimpah, serta reputasi disiplin yang membuat banyak orang segan. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada ruang kosong dalam hidupnya yang tidak pernah benar-benar terisi. 20 tahun lalu, istrinya, Laras, menghilang setelah sebuah perjalanan yang seharusnya sederhana. Mobil ditemukan dalam kondisi rusak di pinggir jalan, tapi Laras tak pernah ditemukan. Pencarian besar-besaran dilakukan, media ikut memberitakan, bahkan bantuan aparat dikerahkan. Hasilnya tetap nihil. Sejak saat itu, Arya berubah. Ia tetap menjalankan bisnis dengan presisi tinggi, tetapi kehidupan pribadinya menjadi tertutup. Ia jarang membicarakan masa lalu, apalagi soal istrinya. Banyak yang mengira ia sudah mengikhlaskan, padahal sebenarnya ia hanya belajar hidup berdampingan dengan kehilangan. Hari-harinya berjalan monoton. Pagi rapat, siang meninjau proyek, malam membaca laporan. Semua serba teratur, seolah rutinitas menjadi cara terbaik untuk menahan perasaan. Hingga suatu sore hujan turun cukup deras. Dari jendela kantornya di lantai tinggi, Arya melihat kota Jakarta tertutup kabut tipis air hujan. Biasanya ia menikmati suasana itu, tetapi hari itu pikirannya terasa lebih berat. Sekretarisnya masuk dengan raut agak ragu. Ia menyampaikan ada seorang gadis muda ingin bertemu, tanpa janji, hanya membawa foto lama dan mengatakan urusannya penting. Normalnya Arya akan menolak, ia tidak suka kejutan, apalagi dari orang asing. Namun ada dorongan aneh yang membuatnya mengizinkan gadis itu naik. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka pelan. Seorang gadis sederhana masuk. Pakaiannya bersih, tapi jelas bukan dari kalangan berada. Wajahnya tenang, meski terlihat menyimpan kecanggungan karena berada di ruang yang begitu mewah. Arya memperhatikan tanpa banyak ekspresi. Ia terbiasa membaca karakter orang dari gestur kecil. Gadis ini tampak jujur, tidak agresif, tapi membawa beban pikiran yang cukup besar. Tanpa banyak basa-basi, gadis itu mengeluarkan foto lama dari tasnya. Foto yang sudah agak pudar, sudutnya sedikit terlipat. Saat foto itu sampai di tangan Arya, waktu seperti melambat. Ia langsung mengenali wajah di foto itu. Laras, istrinya. Senyum yang sama, tatapan yang dulu selalu membuatnya merasa pulang. Perubahan ekspresi Arya sangat halus, tapi cukup terlihat bagi orang yang jeli. Tangannya menegang sedikit, nafasnya lebih dalam dari biasanya. Gadis itu kemudian mengatakan sesuatu yang membuat seluruh pertahanan emosional Arya runtuh dalam sekejap. Bahwa wanita di foto itu masih hidup, dan kini tinggal bersamanya. Arya tidak langsung bereaksi, ia hanya diam. Dalam hidupnya ia sudah menghadapi berbagai krisis bisnis, tekanan publik, hingga situasi beresiko tinggi. Namun momen itu berbeda. Itu menyentuh wilayah paling pribadi yang selama ini ia lindungi rapat. Ia mencoba rasional. Bisa saja gadis ini salah orang. Bisa juga hanya kebetulan wajah mirip. Atau bahkan penipuan. Namun jauh di dalam dirinya ada harapan kecil yang mendadak hidup kembali. Harapan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Gadis itu kemudian menceritakan awal mula pertemuan keluarganya dengan seorang tua terlantar di desa mereka beberapa tahun lalu. Kondisinya lemah, ingatan tidak utuh, dan hampir tidak membawa identitas apapun, kecuali foto lama yang selalu ia simpan. Foto yang kini berada di tangan Arya. Penjelasan itu sederhana, tidak dramatis tapi justru terasa jujur. Arya mulai merasakan sesuatu yang lama ia kubur. Kemungkinan. Ia belum sepenuhnya percaya.
Pengalaman hidup mengajarkannya berhati-hati, namun naluri pribadinya mengatakan gadis ini tidak mengarang cerita. Sore itu hujan masih turun, kota tetap sibuk seperti biasa. Tapi bagi Arya, dunia seakan berhenti sejenak. Jika kabar itu benar, berarti 20 tahun pencarian dan penantian belum berakhir sia-sia. Jika salah, ia harus siap menghadapi kekecewaan lagi. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arya merasa ada alasan untuk berharap. Dan harapan, sekecil apapun, selalu punya kekuatan besar untuk mengubah arah hidup seseorang. Naila Safitri tidak pernah membayangkan hidupnya akan bersinggungan dengan dunia orang-orang kaya. Sejak kecil ia terbiasa dengan kesederhanaan, bahkan sering berada di batas kekurangan. Rumahnya kecil di sebuah desa pinggiran kota, berdinding sederhana dengan halaman yang lebih sering becek saat musim hujan. Namun disitulah ia tumbuh, belajar tentang arti cukup dan memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Ayahnya meninggal ketika ia masih sekolah menengah pertama. Sejak saat itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan apapun dilakukan, mulai dari menjahit, memasak pesanan tetangga, hingga membantu panen di ladang orang lain. Naila ikut membantu sebisanya, tetapi ibunya selalu menekankan satu hal: pendidikan tetap harus jalan. Meski hidup serba terbatas, Naila tumbuh menjadi pribadi tenang. Ia tidak mudah mengeluh. Ia terbiasa menghadapi kenyataan apa adanya. Prinsip itu yang membuatnya kuat ketika beberapa tahun lalu keluarganya menemukan seorang wanita tua dalam kondisi memprihatinkan. Hari itu sebenarnya hari biasa. Ibunya pulang dari pasar lebih sore dari biasanya. Di pinggir jalan desa, ibunya melihat seorang wanita duduk lemah. Pakaiannya kusam, wajahnya pucat, dan terlihat kebingungan. Orang-orang sekitar hanya lewat tanpa banyak perhatian. Mungkin karena mengira wanita itu pengemis atau orang dengan gangguan ingatan. Namun hati ibunya tergerak. Wanita itu dibawa pulang. Awalnya hanya untuk diberi makan dan tempat beristirahat sementara. Tetapi setelah beberapa hari, kondisi wanita itu tidak banyak berubah. Ia sulit mengingat siapa dirinya, dari mana asalnya, bahkan terkadang tampak takut ketika ditanya terlalu banyak. Tidak ada identitas jelas, hanya sebuah foto lama yang selalu ia simpan erat. Keluarga Naila akhirnya memutuskan merawatnya. Bukan keputusan mudah, karena kondisi ekonomi mereka sendiri tidak stabil. Tapi ibunya percaya menolong orang tidak pernah salah. Keyakinan itu menular pada Naila. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Wanita tua itu, yang kemudian mereka panggil Bu Raras karena nama itu sempat terucap samar dari bibirnya, mulai menunjukkan perbaikan fisik. Ia membantu pekerjaan ringan di rumah, seperti menyapu atau menyiapkan sayur. Ingatannya tetap kabur, tetapi sikapnya lembut, seolah terbiasa hidup tertata di masa lalu. Kadang ia duduk lama menatap foto yang dibawanya. Tatapannya bukan sekadar melihat gambar, melainkan seperti mencoba masuk kembali ke kenangan yang sulit dijangkau. Naila sering memperhatikan hal itu. Ada rasa penasaran, tapi juga empati. Ia tidak ingin memaksa, ia hanya menemani. Waktu berjalan cukup lama hingga suatu hari, secara tidak sengaja, foto itu jatuh saat Naila membersihkan kamar. Saat itulah ia benar-benar memperhatikan detailnya. Seorang pria muda berdiri di samping Bu Raras yang terlihat jauh lebih muda. Pakaian mereka rapi, latar belakangnya tampak seperti acara formal. Foto itu jelas bukan milik orang sembarangan. Sejak saat itu pikiran Naila sering dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Bu Raras? Mengapa bisa terlantar? Apakah keluarganya masih ada? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengendap, sampai suatu malam Bu Raras sempat mengucapkan nama Arya dengan sangat jelas sebelum kembali diam. Nama itu terdengar seperti potongan memori yang tiba-tiba muncul. Naila mulai mencoba mencari informasi secara sederhana. Ia tidak punya akses luas, tapi ia memanfaatkan internet dari warnet desa. Dari pencarian panjang, ia menemukan nama Arya Pratama, seorang pengusaha besar, lengkap dengan foto yang mirip pria dalam foto lama tersebut. Awalnya Naila ragu, dunia mereka terlalu berbeda. Ia gadis desa dengan kehidupan sederhana, sementara Arya dikenal sebagai miliarder dengan pengaruh besar. Kemungkinan salah tafsir selalu ada. Namun setiap kali melihat Bu Raras menatap foto itu dengan mata berkaca,
keraguan Naila berubah menjadi dorongan kuat. Ia merasa setidaknya harus mencoba memastikan. Butuh waktu cukup lama baginya mengumpulkan keberanian. Ia juga harus menabung untuk biaya perjalanan ke kota. Ibunya mendukung keputusan itu, meski dengan kekhawatiran wajar. Mereka tidak tahu bagaimana reaksi pihak sana. Perjalanan ke Jakarta menjadi pengalaman baru bagi Naila. Hiruk-pikuk kota, gedung tinggi, dan ritme cepat kehidupan kota terasa kontras dengan desa tempat ia tinggal. Ia sempat merasa kecil, tetapi niatnya membuat langkahnya tepat mantap. Ketika akhirnya ia berada di gedung perusahaan Arya, rasa gugup sempat muncul. Penampilannya sederhana dibanding lingkungan sekitar. Namun ia mengingat tujuan awal, mencari kepastian, bukan mencari pengakuan atau keuntungan. Pertemuan itu akhirnya terjadi, dan hasilnya jauh di luar bayangan. Reaksi Arya bukan marah atau menolak, melainkan syok mendalam. Itu membuat Naila semakin yakin bahwa foto itu memang memiliki makna besar. Sepulang dari pertemuan tersebut, Naila merasa lega sekaligus cemas. Lega karena ia sudah menyampaikan informasi. Cemas karena ia tahu perubahan besar mungkin segera terjadi. Ia tidak tahu akhir semua ini. Apakah Bu Raras benar-benar bagian dari masa lalu Arya? Apakah ingatannya akan kembali? Atau justru kenyataan yang muncul akan lebih rumit? Namun satu hal yang ia pegang teguh, niat awalnya murni. Ia hanya ingin memastikan seseorang tidak kehilangan keluarganya tanpa kepastian. Malam itu di desa, Naila duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Angin terasa sejuk, suara serangga malam terdengar akrab. Bu Raras tidur lebih awal, sementara ibunya menyiapkan pekerjaan untuk esok hari. Setelah pertemuan itu, Arya Pratama tidak langsung mengambil keputusan besar. Ia dikenal sebagai orang yang selalu berhati-hati, terutama dalam hal pribadi. Meski harapan mulai tumbuh, pengalaman masa lalu membuatnya tidak ingin gegabah. Ia memahami bahwa harapan tanpa kepastian bisa berujung kekecewaan yang lebih dalam. Beberapa hari pertama setelah pertemuan dengan Naila, aktivitas Arya terlihat normal dari luar. Ia tetap menghadiri rapat, meninjau proyek, dan menjalankan tanggung jawab bisnis seperti biasa. Namun orang-orang dekatnya bisa melihat perubahan halus. Ia lebih sering diam, lebih banyak berpikir, dan terkadang terlihat menatap kosong seolah pikirannya berada di tempat lain. Foto lama itu kini selalu ia simpan di meja kerjanya. Bukan lagi di laci seperti dulu, tetapi di tempat yang mudah terlihat. Setiap kali matanya jatuh pada foto itu, kenangan lama perlahan kembali muncul. Wajah laras, suara lembutnya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu sering dianggap sepele. Ingatan ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk muncul kembali. Arya kemudian mulai melakukan verifikasi secara sistematis. Bukan karena ia meragukan niat Naila, melainkan karena ia ingin memastikan semua langkahnya berdasarkan fakta. Ia meminta bantuan tim kepercayaannya untuk menelusuri lokasi desa yang disebutkan, kondisi wanita yang dirawat di sana, serta kemungkinan keterkaitan dengan kejadian puluhan tahun lalu. Proses ini berjalan hati-hati. Arya tidak ingin menimbulkan kegaduhan atau perhatian publik. Baginya, ini urusan pribadi yang terlalu berharga untuk dijadikan konsumsi luar. Hasil awal cukup mengejutkan. Informasi yang didapatkan timnya konsisten dengan cerita Naila. Memang ada seorang wanita tua tinggal bersama keluarga sederhana di desa tersebut. Ciri-cirinya sangat mirip dengan Laras, meskipun usia dan kondisi fisiknya sudah berubah. Namun yang paling menyentuh Arya bukan hanya kecocokan data. Ia mendengar bagaimana wanita itu dirawat dengan penuh perhatian oleh keluarga yang secara ekonomi justru terbatas. Tidak ada tanda eksploitasi, tidak ada niat mencari keuntungan. Semua dilakukan karena empati. Hal itu membuat Arya merenung cukup lama. Dalam dunia bisnis yang keras, ia sering melihat hubungan didasarkan pada kepentingan. Tetapi di desa kecil itu, ia melihat contoh kebaikan yang lahir tanpa pamrih. Keputusan untuk datang langsung akhirnya diambil.
Arya memilih pergi tanpa rombongan besar, hanya ditemani satu staf terpercaya. Ia ingin pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa tekanan atau kesan formal. Perjalanan menuju desa terasa berbeda baginya. Jalanan yang semakin sempit, pemandangan sawah, serta udara yang lebih bersih menciptakan suasana tenang. Lingkungan itu kontras dengan kehidupannya sehari-hari yang penuh ritme cepat dan target bisnis. Sesampainya di sana, Arya tidak langsung menemui wanita yang diduga laras. Ia memilih mengamati dulu situasi sekitar. Ia melihat rumah Naila yang sederhana namun terawat. Halaman kecil dengan beberapa tanaman, suasana yang terasa hangat. Kesederhanaan itu justru memberi rasa nyaman yang lama tidak ia rasakan. Ketika akhirnya pertemuan terjadi, Arya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Wanita tua itu keluar perlahan dari dalam rumah. Wajahnya memang menua, garis-garis usia jelas terlihat, tetapi ada ekspresi yang sangat familiar. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada tangisan langsung, hanya keheningan panjang, seolah kedua orang itu sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Wanita itu terlihat berusaha mengingat, matanya menatap Arya cukup lama. Sesekali alisnya berkerut seperti mencoba membuka kembali memori yang terkunci. Arya sendiri memilih tenang. Ia tidak ingin memaksa atau membebani. Perasaan yang muncul justru campuran harapan, syukur, dan kehati-hatian. Hari itu tidak menghasilkan kepastian mutlak. Ingatan wanita itu belum kembali sepenuhnya. Namun ada tanda-tanda kecil yang membuat Arya optimis. Respons emosional yang spontan, rasa familiar yang sulit dijelaskan, serta kenyamanan yang terlihat alami. Arya kemudian memutuskan sesuatu yang cukup penting. Ia tidak ingin langsung membawa wanita itu pergi atau mengubah kehidupannya secara drastis. Ia menghormati kondisi psikologisnya. Jika benar itu laras, ia ingin proses pemulihan berjalan alami. Ia juga mulai menjalin komunikasi lebih intens dengan keluarga Naila. Bukan hubungan formal, melainkan hubungan manusiawi. Ia menyadari mereka telah berperan besar menjaga seseorang yang sangat berarti baginya. Bagi Naila sendiri, situasi ini terasa seperti mimpi panjang. Ia tidak pernah membayangkan keputusan sederhana menolong orang bisa berujung pada pertemuan dengan seseorang dari dunia yang begitu berbeda. Namun ia tetap berusaha menjaga sikap biasa. Ia tidak ingin perubahan situasi membuat hubungan mereka terasa canggang. Hari-hari berikutnya diisi dengan kunjungan berkala Arya ke desa. Tanpa sorotan media, tanpa pengumuman publik. Ia lebih sering datang sebagai individu yang ingin memastikan seseorang yang dicintainya dalam kondisi baik. Proses itu pelan tapi pasti membawa perubahan. Wanita yang diduga laras mulai menunjukkan perkembangan emosional. Ia tampak lebih tenang ketika Arya berada di dekatnya. Seberapa fragmen ingatan kecil mulai muncul, meski belum utuh. Bagi Arya itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Ia belajar satu hal penting, tidak semua hal harus diselesaikan cepat. Beberapa perasaan, terutama yang terkait kehilangan panjang, membutuhkan waktu untuk pulih. Dan di tengah proses itu, Arya juga menemukan kembali sisi dirinya yang sempat hilang. Kemampuan berharap tanpa rasa takut berlebihan. Perjalanan ini jelas belum selesai. Kepastian penuh masih menunggu. Namun setidaknya arah sudah mulai terlihat. Dan terkadang, arah yang jelas jauh lebih menenangkan daripada jawaban instan tanpa proses. Waktu berjalan tanpa terasa. Kunjungan Arya Pratama ke desa Naila kini menjadi rutinitas yang tidak lagi terasa asing. Ia datang tanpa pengumuman, seringkali hanya beberapa jam, sekadar memastikan kondisi wanita yang diduga laras tetap baik. Kehadirannya lambat laun diterima sebagai bagian dari keseharian, bukan lagi sesuatu yang canggung. Lingkungan desa yang sederhana memberi suasana berbeda bagi Arya. Di sana tidak ada tekanan bisnis, tidak ada tuntutan citra publik, dan tidak ada formalitas berlebihan. Ia bisa duduk santai di teras rumah, menikmati udara sore, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ketentraman itu secara tidak langsung membantu proses emosional yang sedang ia jalani.
Sementara itu, kondisi wanita yang dipanggil Bu Raras menunjukkan perubahan halus. Ia mulai tampak lebih tenang, tidak lagi sering terlihat kebingungan. Walau ingatannya belum sepenuhnya kembali, respons emosionalnya semakin jelas. Ketika Arya datang, ekspresi wajahnya sering berubah lebih hangat, seperti seseorang yang merasakan kedekatan tanpa harus memahami alasannya secara logis. Perubahan kecil ini memberi harapan bagi semua pihak, termasuk Naila dan ibunya. Mereka merasakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia. Menolong seseorang ternyata tidak hanya membantu orang tersebut, tetapi juga membuka jalan bagi banyak hal baik yang tidak terduga. Namun proses pemulihan ingatan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Arya memahami hal itu. Ia berkonsultasi dengan tenaga medis dan psikolog secara diam-diam. Dari sana ia mendapat penjelasan bahwa trauma lama bisa membuat memori terkunci. Tekanan berlebihan justru beresiko memperburuk kondisi. Karena itu Arya memilih pendekatan alami. Ia tidak pernah mendesak pertanyaan tentang masa lalu. Ia hanya hadir, menemani, dan memberi ruang agar ingatan muncul dengan sendirinya. Kadang mereka berjalan santai di sekitar desa, kadang hanya duduk bersama tanpa banyak kata. Momen-momen sederhana itu justru terasa paling berarti. Disitulah kepercayaan tumbuh perlahan. Naila mengamati semua proses itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru melihat hubungan yang mungkin terpisah puluhan tahun, kini menemukan jalan kembali. Ada juga rasa cemas, karena ia tahu perubahan besar bisa membawa konsekuensi baru bagi kehidupannya dan ibunya. Namun ia tetap berpegang pada niat awal, membantu tanpa berharap balasan. Hari demi hari, tanda-tanda kemajuan semakin terlihat. Bu Raras mulai mengenali beberapa benda lama ketika Arya membawanya. Sebuah lagu lama pernah membuatnya terdiam cukup lama, seolah mencoba menangkap kenangan yang hampir terjangkau. Momen seperti itu tidak sering terjadi, tetapi cukup memberi optimisme. Arya sendiri mengalami perubahan batin yang cukup signifikan. Selama bertahun-tahun, ia membangun tembok emosional agar tidak larut dalam kesedihan masa lalu. Kini tembok itu perlahan terbuka. Ia belajar menerima kemungkinan bahagia kembali, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Kesibukan bisnis tetap berjalan, tetapi prioritas hidupnya mulai bergeser. Ia lebih selektif dalam mengambil proyek, lebih banyak meluangkan waktu untuk hal personal. Keputusan itu membuat beberapa rekan bisnis terkejut, namun Arya tidak merasa perlu menjelaskan secara rinci. Baginya, hidup bukan hanya soal pencapaian materi. Sementara itu, hubungan Arya dengan keluarga Naila juga semakin akrab. Ia tidak lagi sekadar tamu, melainkan seperti bagian dari lingkaran kecil yang saling menghormati. Ibunda Naila tetap bersikap sederhana seperti biasa, tidak menunjukkan perubahan sikap meski tahu siapa sebenarnya Arya. Sikap itu justru membuat Arya semakin menghargai mereka. Ia melihat ketulusan yang jarang ia temui di lingkungan bisnis. Suatu sore yang tenang menjadi titik penting. Saat duduk bersama di teras, Bu Raras tiba-tiba menyebut nama Arya dengan jelas. Bukan sekadar refleks samar seperti sebelumnya, tetapi dengan nada yang lebih pasti. Tidak ada ledakan emosi, hanya keheningan panjang yang penuh makna. Arya merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Campuran syukur, lega, dan harapan baru. Meski itu belum berarti ingatan sepenuhnya pulih, momen tersebut menjadi tanda bahwa perjalanan mereka berada di jalur yang benar. Sejak saat itu, proses pemulihan terasa sedikit lebih cepat. Bu Raras mulai mengingat potongan peristiwa, meski belum runtut. Ia tampak lebih nyaman berbicara, lebih percaya diri menjalani aktivitas sehari-hari. Naila melihat perubahan itu dengan rasa bahagia sederhana. Ia tidak merasa kehilangan, justru merasa ikut menjadi bagian dari cerita pemulihan seseorang. Arya juga mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin terburu-buru membawa Bu Raras kembali ke kehidupan lamanya. Adaptasi harus dilakukan pelan. Dunia kota dengan segala kompleksitasnya bisa menjadi tekanan baru jika tidak dipersiapkan. Karena itu, ia mulai merencanakan transisi terbatas, tetap melibatkan Naila dan ibunya dalam proses tersebut. Ia menyadari bahwa peran mereka sangat penting dalam menjaga stabilitas emosional Bu Raras.
Kesadaran itu menumbuhkan rasa hormat mendalam dalam diri Arya. Ia belajar bahwa kekuatan keluarga tidak selalu ditentukan oleh status sosial, tetapi oleh kepedulian dan ketulusan. Menjelang akhir musim hujan, suasana desa terasa lebih cerah. Udara pagi lebih segar, langit lebih terbuka. Perubahan alam itu seolah mencerminkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Harapan kini bukan lagi sesuatu yang samar, melainkan sesuatu yang mulai nyata. Dan bagi Arya, perjalanan panjang yang dulu terasa buntu, kini perlahan menunjukkan arah pulang. Perubahan yang terjadi setelah ingatan Bu Raras mulai kembali, membawa dinamika baru bagi semua pihak. Tidak ada loncakan dramatis, tidak pula keputusan mendadak. Semuanya berjalan pelan, mengikuti ritme yang terasa paling aman bagi kondisi emosional wanita itu. Arya Patama memilih pendekatan hati-hati, memastikan setiap langkah memberi rasa nyaman, bukan tekanan. Dalam beberapa minggu terakhir, potongan memori yang muncul semakin jelas. Bu Raras mulai mengenali beberapa detail masa lalu, meski belum seluruhnya utuh. Ia mengingat perjalanan bersama Arya, rumah lama mereka, bahkan beberapa kebiasaan kecil yang dulu menjadi bagian dari keseharian. Fragmen itu datang seperti kepingan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Kesadaran itu membawa perubahan sikap. Ia tampak lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak lagi menunjukkan kebingungan seperti dulu. Meski demikian, Arya tetap berhati-hati. Ia memahami bahwa pemulihan psikologis membutuhkan waktu panjang, terutama setelah kehilangan ingatan selama bertahun-tahun. Rencana untuk transisi kehidupan pun mulai disusun. Arya tidak ingin langsung membawa Bu Raras kembali ke kota besar tanpa persiapan. Ia memilih membuat rumah singgah di kota kecil yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa Naila. Tempat itu diharapkan menjadi jembatan antara kehidupan sederhana yang sudah nyaman dan kehidupan lama yang perlahan akan dikenali kembali. Keputusan itu mendapat dukungan dari Naila dan ibunya. Mereka melihat niat Arya bukan sekedar mengambil kembali seseorang dari masa lalu, tetapi memastikan prosesnya tetap manusiawi. Bagi mereka, hal itu menunjukkan tanggung jawab emosional yang jarang terlihat pada orang dengan posisi seperti Arya. Dalam waktu bersamaan, Arya juga mulai memikirkan masa depan keluarga Naila. Ia tidak pernah menganggap bantuan sebagai kewajiban balas jasa, tetapi sebagai bentuk apresiasi atas ketulusan yang telah mereka berikan. Ia menawarkan dukungan pendidikan untuk Naila, termasuk kesempatan melanjutkan studi yang selama ini sempat tertunda karena kondisi ekonomi. Naila menerimanya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa syukur tetapi juga kehati-hatian agar tidak kehilangan kemandirian yang selama ini ia jaga. Ia tetap ingin menjalani hidup dengan usaha sendiri, meski tidak menolak peluang yang datang dengan niat baik. Sikap itu justru membuat Arya semakin menghargainya. Ia melihat kedewasaan yang lahir dari pengalaman hidup, bukan sekedar usia. Baginya, karakter seperti itu adalah fondasi kuat untuk masa depan. Sementara itu, Bu Raras mulai menjalani hari-hari dengan keseimbangan baru. Ia masih tinggal bersama keluarga Naila, tetapi sesekali mengunjungi rumah singgah yang disiapkan Arya. Proses adaptasi berlangsung bertahap. Lingkungan baru diperkenalkan perlahan agar tidak menimbulkan tekanan psikologis. Beberapa kenangan lama muncul secara alami saat ia berada di tempat yang mengingatkannya pada masa lalu. Tidak semua kenangan menyenangkan, tetapi ia mulai mampu menerimanya tanpa ketakutan berlebihan. Dukungan emosional dari Arya, Naila dan ibunya menjadi faktor penting dalam proses itu. Arya sendiri merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Fokus yang dulu sepenuhnya pada bisnis, kini terbagi dengan prioritas personal. Ia tidak merasa kehilangan produktivitas, justru merasa hidupnya lebih seimbang. Keputusan-keputusan bisnis diambil dengan perspektif baru, lebih mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Lingkungan bisnisnya mulai menyadari perubahan itu. Beberapa rekan dekat melihat Arya lebih terbuka, lebih hangat dan tidak lagi sekeras dulu dalam memandang segala sesuatu. Meski ia tetap profesional, ada sisi kemanusiaan yang kini lebih terlihat.
Bagi Naila, periode ini menjadi fase refleksi. Ia menyadari hidup bisa berubah arah tanpa rencana. Keputusan sederhana menolong seseorang ternyata membawa dampak luas, bukan hanya bagi orang yang ditolong, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia mulai memikirkan masa depan dengan perspektif baru, pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan berkembang dan kemungkinan berkontribusi lebih besar bagi lingkungan sekitar kini terasa realistis. Namun ia tetap menjaga kesederhanaan sebagai bagian dari identitasnya. Hubungan antara tiga pihak, Arya, Buraras dan keluarga Naila, berkembang menjadi ikatan yang unik. Bukan sekedar hubungan formal, tetapi hubungan emosional yang dibangun melalui pengalaman bersama. Ada rasa saling menghargai yang tumbuh alami. Transisi menuju kehidupan baru terus berjalan tanpa tergesa. Arya tidak ingin ada tekanan publik atau media yang bisa mengganggu proses tersebut. Semua dilakukan secara privat, menjaga kenyamanan semua pihak. Menjelang akhir periode itu, Buraras menunjukkan kestabilan emosional yang semakin baik. Ingatannya belum sepenuhnya pulih, tetapi ia sudah mampu menerima identitasnya tanpa kebingungan. Ia juga mulai merencanakan aktivitas pribadi, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan. Bagi Arya, itu tandanya fase paling sulit telah dilewati. Ia tidak melihat proses ini sebagai akhir, melainkan awal babak baru dalam kehidupan mereka. Dan bagi Naila, pengalaman ini menjadi pelajaran besar bahwa kebaikan yang tulus sering membawa perubahan yang jauh melampaui perkiraan. Perjalanan mereka belum selesai, namun jalan ke depan kini terlihat lebih jelas, dengan harapan yang tidak lagi samar. Musim terus berganti, dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya yang baru. Perubahan besar yang sebelumnya terasa menegangkan, kini mulai terasa alami. Arya Pratama tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian perjalanan yang membentuk dirinya hari ini. Sementara Buraras, meski ingatannya tidak sepenuhnya pulih, telah mencapai titik stabil yang membuatnya mampu menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Rumah singgah yang disiapkan Arya kini menjadi tempat tinggal utama Buraras. Lokasinya sengaja dipilih tidak terlalu jauh dari desa Naila, agar proses adaptasi tetap terasa nyaman. Lingkungan yang tidak terlalu ramai membantu menjaga kestabilan emosionalnya, sementara kunjungan rutin ke desa tetap menjadi bagian penting dari kehidupannya. Keputusan itu terbukti tepat. Buraras tidak lagi terlihat gelisah seperti dulu. Ia mulai menjalani aktivitas sederhana dengan percaya diri, seperti berkebun ringan, membaca, dan sesekali mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Aktivitas tersebut membantu memperkuat rasa identitasnya tanpa tekanan untuk mengingat semua detail masa lalu sekaligus. Arya sendiri mengalami transformasi yang cukup mendalam. Ia tetap menjalankan bisnis, tetapi orientasinya berubah. Ia lebih selektif dalam memilih proyek, dan mulai memberi perhatian lebih pada program sosial perusahaan. Pengalaman pribadinya membuatnya sadar bahwa stabilitas hidup bukan hanya soal materi, melainkan juga hubungan manusia dan kepedulian terhadap sesama. Perubahan sikap Arya juga terlihat dalam hubungan personalnya. Ia menjadi lebih terbuka, lebih sabar dan tidak lagi membangun jarak emosional setebal dulu. Orang-orang di sekitarnya merasakan perbedaan itu, meski tidak semua memahami latar belakangnya. Sementara itu, kehidupan Naila Savitri juga bergerak ke arah baru. Dukungan pendidikan yang ia terima membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Ia mulai melanjutkan studi dengan bidang yang sesuai minatnya, tanpa meninggalkan prinsip kemandirian yang selama ini ia pegang. Ia tetap membantu ibunya, tetap menjaga kesederhanaan hidup, dan tidak ingin perubahan kesempatan membuatnya lupa asal. Bagi Ibunda Naila, situasi ini membawa rasa syukur yang sederhana. Ia tidak pernah menyesali keputusan menolong seseorang bertahun lalu, meski saat itu kondisi ekonomi mereka sendiri terbatas. Kini ia melihat bahwa kebaikan tersebut membawa dampak luas, bukan hanya bagi orang yang ditolong, tetapi juga bagi keluarganya sendiri. Hubungan antara keluarga Naila dan Arya berkembang menjadi ikatan saling menghormati. Tidak ada jarak sosial yang kaku.
Pertemuan mereka terasa alami, seperti keluarga besar yang terhubung oleh pengalaman bersama. Bu Rara sendiri tetap merasa nyaman berada di tengah mereka, seolah desa itu telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Beberapa kenangan lama memang tidak pernah kembali sepenuhnya, namun hal itu tidak lagi dianggap kehilangan. Arya dan Bu Rara sama-sama memahami bahwa identitas seseorang tidak hanya dibentuk oleh ingatan masa lalu, tetapi juga oleh pengalaman baru yang dijalani. Kesadaran itu membuat mereka lebih fokus pada masa kini. Mereka tidak lagi mengejar kepastian absolut tentang apa yang telah hilang, melainkan membangun kebahagiaan dari apa yang ada sekarang. Arya juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di desa tempat Naila tinggal. Ia membantu pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan secara bertahap, tanpa publikasi berlebihan. Baginya, kontribusi tersebut bukan sekedar bentuk terima kasih, tetapi juga refleksi nilai hidup yang kini ia pegang. Lingkungan desa menyambut perubahan itu dengan positif. Tidak ada perubahan drastis yang mengganggu keseimbangan sosial. Justru ada peningkatan kualitas hidup yang terasa alami. Arya memastikan semua program berjalan melalui musyawarah warga, bukan keputusan sepihak. Proses tersebut semakin mempererat hubungan antara berbagai pihak. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh, melampaui perbedaan latar belakang ekonomi. Waktu terus berjalan, dan cerita yang semula dipenuhi ketidakpastian, kini berubah menjadi kisah tentang penerimaan. Arya belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Bu Raras menemukan bahwa identitas tidak hilang hanya karena ingatan sempat kabur. Naila memahami bahwa kebaikan kecil bisa membuka jalan besar yang tidak pernah direncanakan. Tidak ada akhir yang benar-benar dramatis. Tidak ada perubahan instan yang menghapus semua masalah. Namun, justru dalam kesederhanaan itulah mereka menemukan makna yang lebih dalam. Kehidupan kembali berjalan normal, tetapi dengan perspektif baru. Harapan tidak lagi sekedar keinginan, melainkan sesuatu yang dirawat setiap hari melalui tindakan nyata. Dan pada akhirnya, semua yang terjadi menjadi pengingat bahwa perjalanan manusia seringkali tidak linear. Ada kehilangan, penemuan kembali, serta pelajaran yang datang dari arah tak terduga. Namun selama masih ada kepedulian dan ketulusan, selalu ada kemungkinan untuk menemukan jalan pulang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Cerita mereka pun berlanjut, bukan sebagai kisah sensasional, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana manusia belajar menerima, memahami, dan tetap menumbuhkan harapan dalam setiap fase kehidupan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Kadang balasannya bukan materi, tapi kebahagiaan, pertemuan kembali, dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi, jangan pernah ragu berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu keajaiban apa yang sedang Allah siapkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif dan penuh makna untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.